nggak ada. Maka tasawuf ini namanya ihsan, namanya tazkiyatun nufus, namanya tarbiyat ruhiyah atau tasawuf. Silakan namakan apa saja, yang penting isinya. Artinya isi yang dibincang oleh tasawuf itu diperlukan, bahkan banyak, ya, diperlukan oleh umat dan banyak tersebar pada semua diri manusia. Contoh, orang tidak menjadi pakarnya tentang ilmu fikih, ya, tetapi orang semua ingin sabar, kan? Dan sabar itu bukan bab fikih, bukan bab tauhid, tapi bab tasawuf. Nah, itulah kenapa kita bertasawuf. Itu diantara jawab soalan-soalannya. Kemudian yang halaman 14, pemikiran saja tak berguna. Sekarang manusia membawa ilmunya, mencapai ilmunya sudah sampai ke bulan, kan? Sampai menembus planet bulan itu sudah manusia. Tetapi jiwanya masih statis. Jiwanya masih sama seperti Kabil yang dengki dan membunuh saudaranya. Coba, Kabil itu kan pada permulaan hidup, ya, jiwanya masih sama dengan ini. Kenapa? Itulah kenapa bertasawuf. Nah, kemudian halaman 13, apa itu tasawuf? Tasawuf sebetulnya adalah sebuah program. Tasawuf itu sebuah program. Program apa? Program tarbiyah, pendidikan ruhiyah, rohani. Dan tasawuf sebuah metode tarbiyah ini. Kalau program itu adalah sebuah subjek, kan? Sebuah subjek. Tasawuf inilah, karena setiap subjek, setiap ilmu punya metodologi. Maka tasawuf berarti sebuah program dan sebuah metodologi untuk mentarbiyah rohani. Itu tasawuf. Lalu Al-Fakir di sini mengungkap, sebelum memahami makna tasawuf, sejarah. Apa yang kita jelaskan di situ ada tertulis, boleh dibaca sendiri. Dan ketika Al-Fakir mau mengutip buku, karena banyak sangat orang yang bincang tentang tasawuf, ya, maka Al-Fakir berpikir, siapa yang akan saya nukil, saya pindahkan ke buku saya. Lalu saya baca-baca, rupanya buku tulisan Imam Hasan Al-Banna itu dia sedikit tetapi mencakup, menyeluruh. Maka itu yang Al-Fakir nukilkan, pindahkan ke buku ini. Maka di situ boleh dilihat bahwa sebetulnya bukan tak melihat, cuma karena belum tidur pagi-pagi, jadi tak nampak. Karena belum tidur jadi kurang pandang. Orangnya masih muda sebetulnya, matanya masih kuat. Itu di halaman 13 berkata Imam Hasan Al-Banna. Al-Fakir menulis dari Imam Hasan Al-Banna. Sila baca, ya. Nah, kemudian apa itu tasawuf? Baru kita pergi ke 16. Setelah kita tahu bahwasanya tasawuf itu sebuah program, maka kita pergi ke 16. Itulah makna tasawuf. Makna tasawuf. Di situ Al-Fakir bagi dua. Yang pertama, tasawuf yang membincangkan tentang tarbiyah, pendidikan rohani, membersihkan hati, bagaimana berhubungan kepada Allah, bagaimana melawan nafsu, bagaimana berakhlak yang baik, membuang akhlak buruk, bagaimana dan bagaimana. Pertanyaan itu, ya, dibincang oleh tasawuf. Dan itulah yang menjadi makna tasawuf. Maka tasawuf boleh diartikan membersihkan hati, membuang akhlak buruk dan menghiasi akhlak baik. Tasawuf adalah beribadah kepada Allah dengan fana.
Tasawuf adalah mengutamakan akhirat. Tasawuf adalah, nama ini disebut muamalah. Inilah tasawuf muamalah. Amalan yang kalau secara detail isinya bicara tentang ibadah dan mujahadah. Karena orang mau menuju Allah ini bukan menuju artinya di tempat mana, bukan. Jika tempat maka ada masa, berapa hari, di mana berapa kilometer, bukan menuju kepada Allah. Sekarang kita mati, kita kembali atau pergi? Kembali. Kalau kembali berarti kita berasal dari sana. Tuhan di mana? Ayat Allah di langit, artinya di atas. Berarti tadinya kita di atas baru turun. Lah, kalau suruh kembali berarti namun yang namanya mau pergi mau kembali ya tetap berjalan lah namanya, atau menuju. Maka kita ini menuju kepada Allah, tetapi bukan fisik. Fisik perlu waktu dan tempat, tetapi rohani. Tak cukup waktunya untuk bincang tentang ini saja. Ya, Al-Fakir berjanji jika ada izin Allah, jelaskan bagaimana kembali ke Allah. Oh, nanti malam boleh. Nanti malam memang ini di tafsir. Ini jelas tentang ini sebetulnya. Nah, kita kan kembali kan berjalan. Sekarang kita logikakan, yang namanya orang mau berjalan, ada 3 hal yang menunjukkan adanya perjalanan. Pertama, dia start dari mana? Bidayanya. Tidak mungkin orang berjalan tidak ada permulaannya. Karena permulaan berkaitan dengan persiapan. Iya kan? Bawa kereta, di keretanya minyaknya disiapkan apa semua, bawa makanan, bawa pisau-pisau untuk buat makan buah atau apa, sudu atau kan. Kemudian apa? Yang kedua, masafah, jarak yang dilaluinya berjalan. Yang ketiga adalah destinasi, tujuan. Itu kan namanya perjalanan. Ini permulaan, ini adalah jarak, masafah, ini adalah nihaya, tujuan. Itu logika perjalanan. Ini pun seperti itu. Adapun yang Rasul kata dunia sa'ah, dunia di sini tuh. Kita datang dari Allah sini. Nah, ini perjalanan mampir sekejap, maka dikatakan sa'ah. Terus ini abadan abidin, yang di surga abadan, yang di neraka abadan. Tak ada tepinya. Tapi yang dimaksud nihayahnya adalah dia paham bahwa semua dari Allah, itu nihayah. Bukan nihayah masa tak ada. Kita menyebutnya abadan. Makanya bermula dari sini, ini disebut azal. Berakhir dari di sini, abadi. Jadi azali abadi adalah satu sebetulnya. Nanti dijelaskan. Nah, sekarang berjalan kita ke sana. Perlu bekalan. Nah, maka di situ perlu dalam bahasa Arab disebut qut. Qut itu makanan utama. Kita kalau pergi, orang-orang yang tak biasa misalnya makanan western, dia bawa kerupuk. Karena makanan utamanya. Nah, ini ibadah ini disebut makanan utama. Disebut qut. Mujahadah ini adalah quwwah. Kekuatan. Dia perlu mandi, dia perlu berpakaian. Itu kan untuk menambah kesegaran, kekuatan. Dia perlu bawa ada kereta, dia perlu bawa alat-alat apa-apa. Ini peralatan namanya mujahadah.
untuk boleh berjalan dan sampai tujuan. Nah, tasawuf muamalah ini bincang tentang zikir. Kamu harus berzikir, ya, tentang ibadah, semua yang sifatnya zahir. Ini tasawuf muamalah. Adapun yang satu lagi, ini tasawuf mukasyafah. Ini adalah hasil daripada ini. Maka nanti di bab 5 itu dibincang tentang hasilnya. Ada pembincangan tentang bab 5 sekali hasilnya. Maka ini disebut batin. Dalam. Ya. Ini hasil di sini. Nah, ini yang namanya hasil tidak dapat diharapkan tetapi dilakukan. Maka ini adalah disebut kewajiban. Ini adalah pemberian, balasan, imbalan Wahabi. Hasan al-Banna pernah berkata, barang siapa yang melakukan kewajiban, maka dia akan diberikan pemberian, didatangkan pemberian. If'al ma wajab ya'tika ma wahab. Lakukan kewajiban maka akan datang pemberian. Seperti apa? Keyakinan, cinta, muraqabah, syuhud, kasyaf, firasa, karomah. Itu pemberian tak dapat dicari. Dicarinya melalui melakukan kewajiban, yaitu ibadah dan mujahadah. Nah, yang di sini apa? Yang di sini adalah yang disebut zauq, yang disebut maqam atau makrifat lah nama umumnya. Ibadah ini semua orang harus beribadah, siapapun. Tetapi ya, banyak orang yang tidak mujahadah, maknanya tidak melangkah dia kan. Yang melangkah bukan fisiknya, bukan berarti ketika dia di sini tidak perlu ibadah, bukan. Tetap ibadah, ibadahnya dengan rohani. Kalau ini ibadahnya dengan fisik, dengan fisikal, ya. Tidak dengan rohaninya. Coba, anak kecil ingin bermain, kan? Lalu kata emaknya, nak kau sapu sekejap, bersihkan di lantai ini. Dia nggak mau, tapi ibunya paksa karena mau mendidik anak. Sekejap saja. Ya mungkin dia bilang, saya nak pergi main lama misalnya. Nah, sekejap saja. Maka dia ambil sapu ya, sapu. Dia sapu, tapi matanya tetap aja gimana? Nah, namanya dia bekerja ini dengan fisikalnya saja, tidak dengan jiwanya. Coba kita perhatikan, kita nih sholat, puasa, pergi mengaji. Jangan-jangan hantu fisikalnya saja. Hantu lah. Di Indonesia, kalau di Indonesia disebut orang yang bukan orang. Ada orang buat orang-orangan macam orang di tepi sawah untuk apa namanya? Halo burung, halo apa namanya itu? Ya orang-orangan lah, ya yang muda. Nah, ini jangan-jangan kita ini orang-orangan tanpa ruh. Coba bayangkan, bagi yang merasakan akan paham. Kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai, tapi kita tidur di peluknya. Coba apa yang terjadi? Mungkin kalau nggak pernah, nggak pernah. Dia artinya nggak bisa merasakan ini. Tapi kalau yang merasakan, dia menikah dengan seorang lelaki yang tidak dia cintai karena dipaksa oleh orang tua. Dipeluknya, diciumnya, dibelainya. Mayit kan? Tak ada. Tapi punya anak 10. Orang tua dulu kan macam itu. Bila anaknya sudah besar, sudah punya rumah, sudah meninggalkan rumah, dia berdua baru tumbuh cinta. Ini cinta itu tumbuh di waktu senja. Sama kan senja kan? Petang.
cinta tumbuh di waktu senja. Saya sering perhatikan, nah ini orang tua itu ada anaknya, mesti nih dulu jadi kawin paksa nih. Maka saya tanya, Mak, dulu emak nih sama di sana apa nyanyi sama engkong, orang tua lah. Dulu kami nggak ada cinta lah, dipaksa oleh orang tua. Tapi anak berapa? Anak alhamdulillah 10. Ini tak cinta 10, kalau cinta 20 mungkin. Tapi sekarang macam mana rasanya? Saya karena ingin tahu, karena seorang dai karena tahu kehidupan mula keluar dari rahim sampai umur yang paling tua, dipahami betul bagaimana agama berbicara tentang ini. Baru dia cinta. Nah ini orang yang ibadah tanpa mujahadah. Kalau dia mujahadah melawan akhlak yang buruk, tanam akhlak yang baik, maka dia ibadah dengan akhlak yang baik. Maka ketika dia melangkah ke sini, maka dia ibadah dengan mujahadah. Sehingga banyak orang mengatakan hidup ini adalah ibadah, hidup ini adalah jihad. Nah, berarti dia sudah mujahadah. Nah, tasawuf sebetulnya dari sini mulainya. Ini startnya dari sini. Disebut bidayah, permulaan. Permulaan bagi orang yang mau pergi. Ini permulaan. Ini jarak ditempuhnya. Ini bagi disebut murid atau yang disebut salik. Ini permulaannya, ini masafahnya, jaraknya. Dan ini akhirnya, nihayahnya di sini. Akhir sebagai apa? Akhir sebagai salik. Karena ini perjalanan ilallah, menuju Allah. Menuju ilah. Nah, kemudian ini nihayahnya di sini. Ini bidayahnya di sini. Ini masafahnya, jaraknya. Nanti ada satu langkah lagi berjalan ke sini. Tuh. Ini disebut usul. Usul sampai. Ini juga masafahnya, jarak. Ya. Ini akhirnya. Ini akhir bagi seorang salik, ini disebut arif. Maka bagi dia ini permulaan. Bagi seorang arif permulaan, ya. Bagi seorang salik ini akhir. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Penjelasan singkat. Kan memang perjalanan itu ada peringkat-peringkatnya. Dulu kami mengaji, sekarang kami mengajar. Perjalanan mengaji dengan perjalanan mengajar berbeda, tapi semua menuju kepada Allah. Seperti itu. Maka di dalam rohani pun ada dua. Seorang yang permula disebut salikin atau muridin. Maka seorang yang kemudian maka disebut arifin. Di sini adalah talib, di sini adalah ustaz, madlul. Maka banyak orang mengatakan kuntu taliban wal an matluban. Dulu kami mencari, sekarang kami dicari. Maka ini adalah menuju di dalam Allah. Bukan kepada, tapi di dalam. Kita mau pergi ke satu tempat, pergi di situ. Setelah di dalam, maka kita melakukan di tempat itu. Masih lagi pergi, tapi perginya lain. Yang sama dengan di sini. Masa mengaji dulu kalau salah dimaafkan. Tetapi bila sudah jadi pendakwah tak ada maaf. Salah sedikit langsung Allah jatuhkan, permalukan, hancurkan kehidupan. Nah inilah perjalanan. Ini murid, ini arif.
Maka kita lihat perjalanannya ada 1, kemudian 2. Ya. Oh, satunya di sini. 1, 2, 3, 4. Di bab ke-4 berbicara tentang marhalah, tahap. Tahap adalah ini sebetulnya yang dibicarakan. Silakan teman baca di bab ke-4 kalau tak salah. Tahap berbicara tentang ini. Marhalah. Jadi 4 marhalah. Dan bab ke-5 buah adalah buah yang diceritakan di sini. Ini yang di bab ke-5. Tentang buah hasil adalah ini ma'rifat. Karena buku ini menceritakan tentang buah ma'rifat murid. Adapun buku yang ini ada satu buku lagi kecil terpisah dari buku ini. Ini itu silsilah lanjutannya. Bagaimana seorang arif menuju kepada Allah? Nah, ma'rifat itu apa nanti kita bincang. Buah itunya apa? Buah. Maka ketika tadi bahwa ini orang ibadah dengan picigal, umpama orang berjalan tapi tidak melangkah. Berjalan di apa namanya? Seperti ini. Setempat. Di Indonesia dikata jalan di tempat. Setempat. Apa gitu? Nah, bila mujahadah baru dia melangkah kepada Allah. Coba dalam Al-Quran dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di satu hari nanti, di hari kiamat itu tidak berguna anak, harta, dunia apa-apa kecuali orang yang membawa hati yang bersih. Itu kata-katanya dalam bahasa Arab itu man atallaha bi. Dalam bahasa Arab jika ata dengan bi maknanya membawa. Apakah berarti kita di hadapan Tuhan ini hati saya yang dimaksud adalah dia beribadah dan hidup ini di atas hati yang bersih. Ini yang berguna di sisi Allah. Artinya dia melangkah kepada mujahadah. Ini namanya jalan menuju kepada Allah. Bila dia jalan, maka dia akan sampai ma'rifat. Ma'rifat ini muraqabah, yakin, cinta. Yang tadi di persoalan 6 itu ada di sini semua. Kasyaf, kemudian fana, misalnya. Tapi hanya beberapa saja diungkap di sini yang penting-penting yang sering kita dengar. Syuhud, musyahadah, dan karomah. Itu pemberian. Tapi orang mencari itu, di mana nyarinya? Ada di sini. Dengan baca buku tidak. Ada yang pergi guha, tapa di situ. Tidak. Orang sufi tapanya menjauhi keburukan, bukan menjauhi orang. Yang dijauhi keburukan orang itu. Macam tadi, orang berbuat buruk silakan. Saya tetap mencintai Anda dan jangan melarang kami untuk itu. Karena Anda sama dengan saya, makhluk Allah. Ya. Terjadi di satu kampung saya. Saya masih kerabat. Orang tuh kaya tadinya, kayanya luar biasa. Sampai nyamuk pun, lalat pun tak berani. Sudah banyak orang tepuk. Karena kaya sama. Anaknya umur 3 tahun, 4 tahun ya. Dia membaca satu majalah yang di dalam majalah itu ada kereta balap itu yang mewah. Dia setengah bincang dengan teman bisnis dia. Anaknya menangis sama emaknya. Lalu tanya, kenapa? Tak ada apa-apa. Enggak. Tanya lagi menangis, kenapa? Tak ada apa-apa. Dia tengok majalah mau kereta. Kereta apa tengoknya? Telepon terus tolong bawa kereta itu beli. Lah kan itu orang gila. Anak kecil dikasih kereta
jutaan. Kan gila. Dia menunjukkan bahwa dia orang kaya di depan teman-teman bisnis. Kemudian ya, ada saudara-saudaranya yang nasihati, kamu ini sekarang kaya, tapi suatu ketika miskin. Mestinya kamu jangan bergantung dengan kekayaan kamu, tapi coba bagi kepada orang-orang di sekitar agar ya, di samping kewajiban. Artinya kalau kau jatuh miskin nanti banyak orang tolong, kan begitu loh. Tapi bukan untuk itu kan sebetulnya ibadah. Tapi saudaranya cakap mungkin karena dia berpikir hanya keuntungan kan orang. Atau dia kata, kamu kena buat satu kilang kah, atau kena buat satu kedai-kedai. Jika hancur bisnismu karena dia seorang pemaju, ya, hancur kau punya usaha-usaha yang tetap. Lalu dia kata, hartaku kalau 7 turunan pun dihabiskan tidak akan habis. Tidak perlu saya buat kilang, buat apa. Takabur. Ya. Tidak berjalan beberapa ratus tahun, puluh tahun, 20 tahun saja. Allah, orang semua membencinya dan menjauhinya. Istrinya di mana-mana tempat ada dan semua istrinya punya rumah dan punya mobil Mercedes, BMW semua. Apa Mercedes itu? Luar biasa kali ini. Sekarang apa kejadian? Di sini tak ada mobil tambang kan? Tak ada di sini tambang. Di Indonesia kan mobil tak ada tambang, mobil kecil tambang. Dia jadi pemandu yang penambang itu. Taksi. Bukan pun taksi yang tuk-tuk. Dia pegang tuk-tuk dan rumahnya hanya satu bilik dan itu pun bukan batu, pagar. Oh, sedih. Saya tanya kepada ustadz di situ, tak apa ya biar memang orang tadinya sombong, karena dia perlu ada seorang ulama mendatanginya, memegang tangannya dan memeluk. Tapi orang tengok, juga tengok dia balik, rasakan kamu. Mungkin dia oleh Allah dengan kesombongannya lalu dijatuhkan, taubat dan jiwanya sekarang dalam keadaan soleh, wali. Tapi orang menjadi setan semua akhirnya kan. Sangat mampus, kan setan semua jadi. Dia tidak melihat Allah. Itu perbuatan Allah, mestinya kita mengagumi Allah, mendapat pelajaran dari situ. Itu sebagai tahadus binikmah. Fakir terpanggil untuk datang. Karena saya minta tuan-tuan guru yang tua-tua macam tak suka. Saya masih ingat saya pernah dimarah dulu. Hanya saya datang. Pertama datang, lain, hormat lain. Kiai, Indonesia kan kiai. Kiai silakan kiai, nggak ada bangku, nggak ada kursi, itu ya Allah. Sedih. Tak duduk di bawah. Saya yang namanya kiai biasa duduk di bawah, gitu saya. Duduk di bawah, cuma dibagi sejadah yang buruk. Ya, saya panggil, saya pegang tangan. Mungkin dulu tak pernah pegang, mungkin dulu tangannya halus lah. Sekarang tangan sudah kasar. Ya Allah. Sekarang orang itu rapat sekali, bahkan rasanya itu ada di hati. Baru dia pergi masjid selepas itu. Sebelum waktu sholat sudah dapat. Itu sebab ada ungkapan dari ulama sufi. Boleh jadi, mungkin saja Allah memberi padahal tidak memberi. Mungkin saja Allah tidak memberi padahal memberi. Allah kemarin memberi kekayaan, tetapi tidak memberi keimanan. Sekarang Allah tidak memberi itu, tapi Allah memberi. Ya kalau memberi itu tidak memberi. Kalau Allah tidak memberi, itulah inti memberi. Paham tak?
Orang jika memberi, nanti diungkit. Akhirnya kita ambil tanah, kan tidak memberi namanya. Tapi Allah tidak memberi, itu memberi. Kita kan yang namanya logika anugerah itu memberi saja. Kalau tidak memberi itu tidak anugerah. Hakikat mengatakan, bahkan salah satu perkataan seorang ulama, jika seorang memahami, jika seseorang Allah bagi paham tentang tidak memberi, dia akan mengatakan bahwa itulah inti memberi. Banyak orang yang dilanggar kereta baru iman, kan? Ya. Kan namanya dilanggar kereta musibah. Musibah kan bukan anugerah, bukan pemberi, tetapi sebetulnya diberi iman. Jadi kita mau diberi atau tidak? Mau. Kalau diberikan tidak memberi. Mau diberi atau mau tidak diberi? Kita berdoa mudah-mudahan kita diberi. Tetapi itulah diberi. Maka jangan mau diberi orang, karena bukan pemberian sebetulnya. Tidak memberi. Nah, inilah perjalanan menuju kepada Allah. Inilah mujahadah, inilah ma'rifah. Nah, kalau sudah sampai sini, sudah punya buah, maka dia ibadahnya itu dengan cinta. Ibadah dia dengan syuhud. Kalau dia sudah menyaksikan bahwa semua Allah, itu ibadah yang terbesar, maka orang itu mudah sholat, mudah. Sekarang kita sholat macam angkat goni, 2 goni. Assalamualaikum, alhamdulillah, lega sudah sholat, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Coba tengok Rasulullah begitu tengah bekerja, datang waktu sholat, Rasulullah senyum. Ainal Bilal, arihna bisolah ya Bilal. Tentramkan, bahagiakan, rehatkan kami dengan sholat. Allahu Akbar. Kalau kita baru saja aku sholat, sudah sholat lagi. La ilaha illallah. Kenapa? Karena di sini sholatnya beban. Makanya agama menyebutnya taklid, beban maknanya. Dan orang sufi mengatakan suku itu taklid, tidak ada beban. Ada salah paham, suku itu taklid tidak sholat. Itu sufi syaitan. Orang yang sudah sampai tak payah sholat, tak payah puasa, itu lebih baik kafir daripada seperti itu. Karena kalau kafir, kata Rasulullah, la dzamba ba'dal kufur. Setelah kafir maka perbuatannya bukan dosa. Karena kafir sudah dosa yang besar yang menutupi perbuatan lain. Kalau ini muslim tapi perbuatan kafir, mendingan kafir sekalian. Tidak dianggap dosa selain kafir. Kalau dia semua napasnya dihitung dosa, kena muslim. Mau kafir mau muslim? Kira pilih kafir. Supaya boleh melakukan maksiat karena tidak dihitung dosa. Karena kafir itu sudah dosa. Sekarang orang kafir menghina Rasulullah dosa tak? Tak dosa, orang kafir. Kita jadi kafir terusnya. Jangan marah kepada kafir ketika menghina Rasulullah. Itu Allah kasih cermin. Sebetulnya Andalah wahai orang Islam yang menghina Rasulullah, kami tunjukkan di kafir, itu cerminmu. Karena apapun yang terjadi pada orang lain adalah cermin kita. Kita tak melakukan sunnah, kita tak cinta Rasulullah, kita tak digambar oleh orang kafir, gambar kan berarti buruk. Rasulullah cantik, indah. Itu gambaran yang kita buat oleh perbuatan kita. Maka ketika ada penghinaan Rasulullah, semua orang marah, orang sufi senyap dan menangis sendiri. Dan dia marah kepada dirinya. Karena kafir sudah dikira dosa. Tapi kenapa sampai ada itu? Berarti orang kafir tak tengok Rasulullah pada amalan kita, maka dia tulis buruk. Tapi kalau dia tengok Rasulullah baik seperti orang dulu, orang kafir dulu mau marah Rasul, Muhammad aku bunuh, dia pemisah umat, dia pemisah keluarga. Bila sampai tak dapat menatap matanya,
Bila tengok sahabatnya, ya Allah. Seorang istri Bilal bin Rabah. Selepas Rasulullah, sahabat banyak yang tak tahan hidup di Madinah. Karena dia tak mau tengok rumah Rasulullah tak ada Rasulullah. Tak mau itu. Dia pergi kemana-mana tempat yang ada peperangan, jihad. Bilal bin Rabah dibawa istrinya pergi ke Syam. Bila besok kata ada perang, tak tidur malam macam anak kecil mau diajak pergi esok pagi. Tak tidur. Dia pegang pedang saja. Sikit-sikit dia asah pedang, pegang pedang sampai subuh. Untuk apa? Untuk mati ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah sudah mendahului. Rupanya selepas perang dia tidak mati, pulang macam orang mabok, sedih, jatuh. Dia tak pikirkan istrinya bagi makan, tak lupa. Istrinya cari makan sendiri. Sampai suatu ketika dia mendapat makanan, bawa pulang makanan, istrinya gembira sekali. Ya Allah, suamiku bawa makanan bukan untuk dia. Dia ingin menghidangkan makanan untuk suaminya, tak ada makanan. Suatu ketika suaminya bawa makanan, kan gembira. Oh, kau bawa makanan sini, mari makan, mari. Dibuka oleh istrinya, disuruh cuci tangan, gembira. Lalu ada orang mengetuk pintu. Wahai orang yang di dalam, adakah makanan? Aku tidak makan lagi selama 3-4 hari. Istrinya lupa bahwa itu ada makanan karena dia ingin suaminya makan. Maaf, tak ada makanan di sini. Yang karena ini untuk suaminya. Bilal dalam biliknya keluar marah. Ada, kami punya semua. Diambil makanan itu dari meja, dibahas. Apa yang terjadi pada istrinya? Mundur, dia kaget, terkejut, menangis. Apa yang dikatakan dari istrinya? Engkau betul-betul sahabat Rasulullah. Coba itu. Kalau kita, wah, udah cerai sudah. Lagi ustaz. Abang ini sudah ustaz pun, wah. Nah, ini makna tasawuf. Makna tasawuf. Maka pikirkan ini, jangan pikirkan itu. Ini hasilnya. Nanti ibadah, orang ibadah dengan ini tadi. Ibadah dengan cinta. Ibadah dengan syuhud. Adapun Allah bagi karamat itu hadiah. Karamat itu hadiah. Untuk menunjukkan kebesaran Allah, bukan menunjukkan kebesaran orangnya. Mungkin di Malaysia tak ada, di Indonesia ramai orang pergi ziarah mana-mana tempat sampai di tepi gunung yang harus jalan kaki 10 kilo pun. Oh, di situ ada wali dulu terbang jalan di air. Untuk apa? Lebih baik ziarah wali yang hidup, dia bagi nasihat, dia bagi kudua. Yang mati-mati dicari. Maka orang sufi dikatakan ahli kubur. Boleh, memang yang selalu menganjurkan ziarah kubur orang sufi. Pasal apa? Dia orang yang berjasa cinta, maka dia ziarah dengan cinta. Kalau tidak dengan cinta, dia mencari itu karomah. Karena kata wali itu dia boleh terbang, dia ingin terbang, maka dia ziarah. Tidak betul. Karomah yang seperti itu, yang terbang, yang jalan di air, yang apa, itu adalah kumbahan kilat, kumbahan tasawuf. Karena kata orang sufi, al-karama haidur rijal. Karomah itu haidnya para wali. Haid itu kotoran bukan? Tapi banyak orang ingin kotoran. Tasawuf itu buah. Kalaupun datang itu takut. Orang sufi kalau tiba-tiba ada sesuatu kehebatan dalam dirinya takut. Takut apa? Takut itu balasan amalnya. Tak, saya mau tipu, saya ingin dibalas oleh Allah. Harus dibalas di dunia, mau di akhirat nanti. Itu karomah namanya. Karomah yang sebenarnya itu istiqomah. Ibadah karena Allah istiqomah.
Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang bagi dia. Tapi setelah dibagi lagi kepada orang. Nah, orang yang mau membagi dipesan kepada dia. Kalau kau bagi kepada orang, hafal yang diucap, yang dikata oleh orang itu doa apa. Maka dibagi kepada orang ini. Orang itu mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan yang memberi panjang umurnya. Dia hafal. Yang pertama, memudahkan panjang umur. Yang kedua, begitu dibagi, ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan ampunan oleh Allah. Ampunan. Terus dihafal. Sampai kepada Sayyidah Aisyah. Sudah kau bagi? Sudah. Apa yang dikatakan? Yang pertama, dikatakan supaya engkau, apa tadi? Panjang umurnya. Sekejap. Ya Allah, panjangkan umur orang yang mendoakan aku panjang umur. Yang kedua ditetapkan imannya, misal sejak ya Allah tetapkan iman. Orang yang diperintahkan itu berpikir, untuk apa dia buat itu? Akhirnya ditanya, ya Sayyidah, kenapa buat macam itu? Jawabannya, hadza lidzak wa amma hadza lillah. Doa saya adalah membalas karena dia mendoakan saya. Saya takut Allah itu balasannya itu tidak. Karena pemberian saya untuk Allah. Ini namanya cinta. Kita kalau cinta kepada suami, mau pemberiannya mau suami. Maksudnya cinta dengan suami, mau suaminya mau pemberiannya. Dua-dua. Salah dua-dua. Kalau mau suaminya pemberiannya dapat. Politik kena. Maka orang sufi dia kata, saya tanah surga ingin Allah. Itu seorang yang bijak. Karena jika Allah dapat, maka akan diberi apa saja oleh Allah. Kalau diberi surganya, akhirnya amalnya dihitung, dibalas menurut amal dia. Kalau tinggi dapat tinggi, kalau rendah dapat surga rendah. Tapi ingin Allah. Nah, tujuan itu Allah, bukan surga. Maka orang sekarang nggak ada kan? Demi cinta dia mau hidup di rumah buruh. Demi cinta mungkin dia lari dari orang tua pun dan bertahan. Kalau sekarang pacaran 5 tahun, menikah baru 6 bulan hilang cintanya. Dia bilang kepada suaminya, mohon maaf bang, cintaku hilang. La ilaha illallah. Karena pacaran bagi uang terus, pas menikah rupanya suaminya ini tolol, goblok, bodoh, semua nampak. Sudah tolol, goblok, bodoh kelihatan. Hilang cintanya terus. Kalau suami bagi rumah, istana, kereta yang termahal, semua harta semua dibagi, dikasih kuncinya banyak. Ini kunci uang, kunci emas, kunci rumah, kunci kereta bagi. Tapi sampai sini saja hubungan kita. Saya tak mau orang perempuan yang cinta kepada hartaku, bukan aku selama tinggal. Kira-kira apa? Kalau yang cinta tak mau bang, ini tak perlu aku perlu engkau. Tapi kalau orang sekarang hati-hati bagi kunci pada perempuan. Terima kasih bang, terima kasih. Bahaya. Ya. Kalau ada kunci satu lagi boleh bagi, saya terima. La ilaha illallah. Ya. Itu tak ada cinta. Maka dari dulu cintai Allah dan Rasul. Dengan cinta itu baru kau dapat cintai semua orang, anakmu, istrimu. Kalau tidak, maka cinta kepentingan, cinta syahwat, cinta nafsu. Ya. Di sini orang dapat cinta yang hakiki. Ya. Dan orang cinta itu adalah orang yang gila, betul tak? Betul tak? Orang cinta orang yang gila. Kita perlu sekarang orang yang gila-gila itu. Kita semua ini alhamdulillah sehat, tidak gila. Makanya kita tidak diperlukan apa-apa untuk memperbaiki dunia ini, cuma sehat. Artinya cinta gila yang cintanya tidak dapat dibeli, ditukar oleh apapun. Itu gila sudah. Itu makna tasawuf. Nah kemudian kita lari ke bab kedua, pembahasan tasawuf. Ini waktunya tak cukup, habis. 2011. Singkat saja. Pembahasan tasawuf ada 2.
Pembahasan tasawuf ada dua di situ. Diri kita dan Allah. Singkatnya begini. Allah ingin dikenal. Zat Allah tidak dapat dilihat, tetapi ingin dikenal. Macam mana? Nah, kalau kita ingin dikenal oleh orang banyak, bukan kita yang datang kepada setiap orang. Aku. Nah, dia pergi ke menteri besar, menteri besar, Perdana Menteri aku. Bukan zatnya, tapi buat karya yang banyak, yang indah, yang agung. Maka orang tengok karya ini lukisan siapa, ini ukiran siapa, ukirannya sama, ukiran, lukisan yang indah-indah, atau ini karya siapa, buku siapa, atau ciptakan teknologi. Nanti orang akan kenal, dijemput dia, akan dikalungkan bunga penghargaan. Karyanya diletak di atas meja semua, diletak, inilah karya besar Tuan Fulan. Semua orang tepuk tangan, menepuki karyanya, menepuki dia. Dia dikalungi bunga. Karyanya tadi tengok, dia dilihat, maka baru dia. Lalu dia ambil, ini karyaku yang teragung, ini karya yang mutakhir, yang paling akhir sekali ini yang tercanggih dari semua karya itu. Tepuk tangan lagi orang itu. Nah, sekarang kalau saya mengatakan ini karyaku yang agung, dia memuji karya, memuji dirinya. Allah memuji Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini yang akhlak yang agung. Memuji Allah, memuji Rasulullah itu. Memuji Allah, karena itulah ciptaan Allah yang teragung. Maka kita kenal Allah melalui Rasulullah. Bawa Al-Quran, bawa risalah. Sebelum Rasulullah datang, diutus dulu nabi-nabi untuk beritahu bahwa akan nanti datang Rasulullah. Jadi sebelum datang Rasulullah, umat sudah pesta menyambut kedatangan Rasulullah. Disebut di Zabur, di Injil, di Taurat, bahkan di Bahtera Nabi Nuh tertulis Allah Muhammad. Di pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena tadi, ini namanya perjalanan tadi. Ini permulaan, ini akhir. Berarti permulaan dan akhir bagi Allah satu. Kan? Permulaan bagi Allah adalah satu. Ini awal, ini akhir. Maka apa yang ditetapkan apa yang ditetapkan yang akan terjadi sudah ditetapkan dari awal. Karena ini juga. Allah tidak ada waktu, tidak berwaktu dan tidak bertempat. Paksakan akal memahami ini, karena ini bukan objek akal. Nah, inilah namanya apa? Mengenal diri kita. Simpelnya macam ini. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kita perhatikan. Allah berfirman, sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka, manusia. Karena ini Allah cakapnya bukan kepada hayawan dan tumbuh-tumbuhan, tapi manusia. Maka Allah akan perlihatkan kepada manusia ayatina, bukan zatina, tetapi ayat. Ayat adalah tanda. Kita kan dipahami bahwa adanya Allah ada ciptaannya. Ayat ciptaan maknanya tanda adanya, karena zatnya tak dapat dilihat. Maka berarti ciptaan ini adalah zat. Sekarang ini ciptaan. Nanti sebetulnya ini dijelaskan di tempat lain, tapi untuk mudah memahaminya, karena kalau mestinya baca buku, tapi supaya tak baca buku lagi, dari penjelasan ini maka akan memahami buku yang ditulis di situ.
Sekarang ini ciptaan, oke? Ini ciptaan, sudah wujud kan? Kita pikir, sebelum dia wujud ada di mana? Apakah sebelum, yang namanya sebelum, apakah selepas itu atau memang sebelumnya, apa di belakangnya? Yang sebelum wujud, apakah berada di setelahnya atau di belakangnya? Di depannya atau di belakangnya? Belakang.